Jumpa lagi dengan Jejak Mak Odah. Anak-anak kelas 6, dimanapun kalian berada, marilah kita awali dengan baca basmalah di setiap kegiatan apapun yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan setiap hari bermanfaat. Amin. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tema 2, subtema 3. Kali ini kita akan mempelajari tentang kata baku dan kata tidak baku. Pengertian kata baku perlu dipahami agar kita bisa berbahasa Indonesia dengan benar. Ya, salah satu tujuan bahasa adalah mempersatukan bangsa. Dengan menggunakan kata baku yang baik dan benar, secara tidak langsung mampu mempersatukan masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Nah, sekarang pengertian kata baku secara umum adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Di Indonesia, kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah teks pengungkapan kata-kata. Kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam satu teks sebaiknya dituliskan dengan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUAB. PUAB singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Biasanya kata baku terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut ini. Kata yang dicentang itu adalah termasuk kata baku. Perhatikan perbedaannya ya. Perhatikan kata-kata berikut, manakah yang merupakan kata baku? Perhatikan tulisannya, bedanya antara kata atas dan kata yang di bawahnya. Manakah yang termasuk kata baku? Selanjutnya, menuliskan informasi penting suatu teks sejarah dengan kata baku. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku. Ingat kembali, salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bentuk diagram atau peta pikiran dapat dibuat seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, melengkapi peta pikiran dengan kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Ingat kembali, kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada PUAB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Selanjutnya, kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Ayo, ingat kembali tentang kata baku yang telah kamu pelajari. Kamu dapat menentukan suatu kata baku atau tidak baku dengan menggunakan Kamus Bahasa Indonesia sebagai pedoman. Perhatikan kata-kata berikut. Manakah yang merupakan kata baku? Perhatikan tulisan yang atas dan bawah. Manakah yang termasuk kata baku? Ayo, carilah sebuah teks di buku atau majalah yang berkaitan dengan sejarah. Selanjutnya, temukan informasi penting dari teks tersebut. Sajikan informasi penting tersebut dalam bentuk diagram. Gunakan kalimat efektif dan kata baku yang tepat. Selamat belajar! Selain menyimak video penjelasan materi, kalian juga buka materi yang ada di dalam blog. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.